warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini dengan masih bersama Nisa. Di sini kita ketemu lagi yang pastinya di hari yang insya Allah penuh dengan berkah juga. Dan sahabat Basnas, alhamdulillah kita sudah ketemu lagi dan bergabung lagi di ruang podcast multimedia Basnas Kabupaten Cilacap. Halo sahabat Basnas, menjelang siang menuju sore hari. Gimana nih sahabat Basnas kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat aja dan insya Allah kita selalu dilindungi dan diberikan keberkahan serta kemudahan. Sahabat Basnas, kalau di episode kemarin kita sedang mengajak untuk berdialog mengenai tahun baru Hijriah, dan di hari ini juga kita bakal membahas tentang hal yang sama karena kita memasuki di bulan Muharram yang insya Allah di bulan tahun baru juga pada tahun 1448 Hijriah ya. Pastinya kita sedang bersama dengan mengajak beberapa lembaga amil zakat sebanyak kurang lebih 12-14 lembaga amil zakat dengan untuk berdiskusi bareng, dengan berdialog santai sembari kita mengajak para lembaga untuk menuju tahun baru Hijriah tersebut kepada hal-hal yang lebih baik. Tahun baru Hijriah dengan mengajak ke hijrah, memanfaatkan dan memberdayakan umat. Dan untuk sahabat Basnas, kali ini kita tidak hanya sendiri saja, tetapi kalau di episode kemarin kita sedang ngobrol bersantai bersama bapak-bapak, kali ini kita ngobrol santai juga bareng Bunda ya, yang pastinya berbeda dari yang lain. Dan pastinya juga di sini kita sedang bersama Yayasan Amal Bunda. Dan buat sahabat Basnas, mungkin di sini sudah ada yang mengerti. Dan di kesempatan kali ini juga kita menghadirkan narasumber yang pastinya sangat terkenal dan menjadi orang yang sangat penting juga buat kita semua, karena dari beliau kita bisa memberdayakan mustahik yang lebih baik dan pastinya kita bisa mengajak seluruh umat untuk bergabung dalam kebaikan dan menjadi berdaya. Dan selamat siang Ibu. Siang Mbak. Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Halo Ibu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Nisa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Pastinya buat mbaknya kita ngobrol-ngobrol santai boleh ya. Di sini kita mau karena memasuki bulan Muharram, jadi kan kita mau berdialog dan berdiskusi sekaligus transparansi nih kepada semua umat, kepada semua masyarakat dan pastinya sahabat-sahabat kita semuanya. Dan buat mbak nih, kita mau kenalan dulu. Kira-kira udah berapa lama nih di Yayasan Amal Bunda? Kalau saya sih memang udah lumayan lama ya Mbak, mungkin sekitar 4 tahunan ya, 4 tahun lebih lah di Yayasan Amal Bunda ini. Itu kebetulan memang dari dulu saya pertama bergabung memang di program sih Mbak, program-programnya itu. Jadi mbak ini bagian apa nih mbak kalau boleh tahu? Di program memang khususnya untuk pemberdayaan dan pendistribusian. Dan buat mbak nih, kira-kira dari Amal Bunda mungkin boleh dijelaskan secara singkat terkait awal mula pergerakan dan awal mula terbentuknya lembaga tersebut. Oke Mbak, jadi di sini Yayasan Amal Bunda itu memang terbentuknya dari Bunda ya Mbak, dari Bunda. Kebetulan ketua yayasan kami Bunda Anita Ratna Fauzia memang concern banget nih untuk bisa membagikan yang bermanfaat kayak gitu ke lingkungan sekitar. Jadi memang awal mulanya itu dari COVID Mbak. Oh iya, itu tahun 2020 berarti yang maksudnya ya sekitar 2020 lah ya, 2019 masih di luar Indonesia ya, maksudnya sekitar 2020. Jadi beliaunya itu melihat nih lingkungan sekitar. Kalau COVID kan dampaknya banyak ya Mbak, banyak yang terkena PHK, keluar juga susah ya, ada yang terisolasi juga kayak gitu. Jadi mungkin dari situ beliaunya itu tergerak hatinya untuk membagikan apa yang beliau bisa bagi gitu. Jadi kalau dulu sih memang awalnya itu beliaunya Bunda Anita itu membagikan paketan sayur Mbak. Memang dimulai dari kebiasaan kecil yang memang alhamdulillah istiqomah nih sampai sekarang. Alhamdulillah memang dimulainya mungkin cuma 30-an paket ya Mbak di masa itu. Tapi kan bagi lingkungan sekitar, bagi ibu-ibu mungkin yang suaminya ada yang kena PHK kayak gitu kan berarti banget ya Mbak, karena waktu itu kan memang
luar biasa ya si Covid ini gitu. Jadi dari 30 paket sampai sekarang usianya 5 tahun Amal Bunda tuh sudah banyak membagikan paket istiqomah hampir setiap bulannya itu 30.000 paket gitu Mbak. Wow, bagus ya. Itu tersebar di Cilacap sih Mbak, masih Cilacap. Ada yang di Purwokerto juga, gitu. Ada yang Cilacap Barat, Cilacap Timur, tapi memang kebanyakan masih di Cilacap Kota gitu. Oke, berarti Yayasan Amal Bunda ini udah lama ya? Cuma aktifnya itu baru di tahun berapa Mbak? Sebenarnya kita memang dari awal itu mungkin sempat Mbak, kita 3 tahunan lalu itu memang sudah memang pengen concern ya Mbak, memang benar-benar pengen concern untuk membangun Yayasan Amal Bunda ini. Oke, bagus sekali ya dari ya jadi terus konsisten sampai sekarang. Iya, jadi memang background beliaunya juga di bidang kesehatan juga Mbak. Jadi selain di bidang ketahanan pangan, kami juga ada di bidang kesehatan yang cukup besar juga manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Yakni ada di program Rumah Sahabat Lansia Mbak. Rumah Sahabat Lansia. Jadi pernah dengar nggak? Pernah dengar gimana ya lokasinya? Ya, jadi kalau Rumah Sahabat Lansia itu kami memang memberikan pengobatan gratis bagi lansia-lansia duafa di lingkungan-lingkungan yang memang membutuhkan. Ada yang ajuan dari relawan, ajuan dari memang dari donatur untuk klinik-kliniknya tersebut. Memang ya benar-benar membutuhkan lansianya itu Mbak. Berarti gimana Mbak? Iya, memang kami memberikan pengobatan itu seperti dari pemeriksaan, dari cek, tes gula darah, asam urat, kolesterol, lanjut lagi untuk berkonsultasi sama dokter, terus nanti ada dikasih obat atau vitamin seperti itu. Rumah Sahabat Lansia. Jadi memang itu memang nama program kita sih. Nanti kita punya rumahnya beneran ya Mbak. Amin ya Mbak. Itu buat lansia aja atau mungkin anak kecil juga boleh nih Mbak? Kalau yang Rumah Sahabat Lansia memang untuk lansia Mbak. Kita ada lagi memang Rumah Sahabat Anak yang memang untuk anak-anak. Itu juga masih proses istilahnya kami masih concern di. Kalau sekarang kan memang berita Indonesia itu kan prosesnya di stunting ya Mbak, anak-anak yang memang kurang gizi atau gizi buruk seperti itu. Jadi kita memang proses di itu berkembang juga. Gitu. Nanti untuk mengadakan konsultasi anak-anak yang memang tumbuhnya kurang gitu. Doakan juga Mbak, semoga tentunya rumahnya. Ya, semoga ya, apalagi kalau misalnya ini untuk memberdayakan umat, pasti semoga lah, insya Allah dilancarin. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti udah beda ya antara lansia dan anak. Iya Mbak, banyak ya. Nah, tapi nih Mbak, kalau boleh tahu visi dan misinya ini apa nih Mbak? Jadi kalau memang Yayasan Amal Bunda kan kayaknya tagline-nya itu kan menebar kebaikan dengan jiwa dermawan ya Mbak. Kita memang untuk visi dan misinya itu ke depannya kita mengajak kebanyakan kan kami memang kalau dibilang unik ya Mbak, kayak tadi bilang ini namanya Yayasan Amal Bunda nih gitu. Biasanya kan namanya memang kalau kata Mbak tadi apa? Islam-Islaman ya. Ya memang kita pengennya relawan, donatur itu semuanya bisa masuk gitu ke kami gitu. Jadi kami memang ayo siapa aja yang memang mau menebar kebaikan dengan jiwa dermawan, ayo kita bisa bareng-bareng gitu. Jadi relawan-relawan kami itu juga heterogen Mbak, begitu heterogen yang mungkin mau berjalan, mau menjalankan program bareng kami, ayo kayak gitu. Heterogen juga. Berarti sangat tulus ya niatnya, banyak banget program-program. Tapi selain itu nih Mbak, penasaran kira-kira target dari Yayasan Amal Bunda ini seperti apa Mbak? Mungkin dari target jumlah rupiah atau mungkin dari target jumlah mustahiknya, kira-kira gimana Mbak? Oke, jadi di Yayasan Amal Bunda ini
kita kan memang untuk program-program itu lumayan banyak ya Mbak. Sejujurnya kalau yang gede banget itu memang di pilar ketahanan pangan dan pilar kesehatan gitu. Jadi untuk kedepannya pengennya otomatis lebih banyak lagi dong yang berdonasi untuk supaya kita bisa menjalankan program itu gitu. Tapi memang di sini kita ngangkatnya tuh memang kebanyakan tuh ke wanita gitu. Wanita, relawan kami pun juga banyak sih ya Mbak, 99% itu memang perempuan. 99% perempuan, dan alhamdulillah loyal juga sama Yayasan Amal Bunda gitu. Jadi misal nih kayak kemarin tahun lalu nih Mbak, kita pemecahan rekor muri nih untuk pembagian sayur terbanyak nih di alun-alun betul di tahun kemarin. Jadi itu kita bagikan serentak sebanyak 5.557 kalau nggak salah paketan sayur gitu dalam waktu yang serentak. Itu dari jam 2 pagi relawannya udah alun-alun gitu. Jadi walaupun kita relawannya perempuan, tapi mereka bisa menggeret suaminya atau bapak-bapaknya ikut serta untuk bantu gitu Mbak gitu. Jadi kan biasanya kalau misalkan kita geret ibunya nih, mesti bapaknya bisa ikut gitu. Bapaknya yang geret belum tentu ibunya bisa ikut gitu. Jadi kayak harus sepadan juga ya Mbak, harus seimbang. Memang tujuannya di sini Amal Bunda terusnya ingin memang bisa mengenalkan program-program kita yang lebih luas lagi di Cilacap ataupun go nasional gitu Mbak. Oh iya, bagus ya. Tapi sejauh ini udah terkenal juga ya Mbak namanya. Ya harus ada brandingnya juga sih Mbak. Kita perkuat branding. Nah terkait branding nih Mbak, mungkin Mbaknya tapi sebelum lebih jauh, tadi mau tanya dulu nih Mbak, nanti lupa ya. Kan banyak sekali target-target ya, apalagi terkait penjumlahan sayur yang tersebar atau penyalurannya. Kira-kira nih Mbak, mau penasaran dengan target ataupun jumlah yang sudah tersampaikan pada bulan ini mungkin Mbak, atau mungkin di bulan kemarin? Kalau bulan ini kebetulan kemarin penerima manfaatnya sekitar hampir 100 ribu ya, 99.000 ya Mbak, betul. Kemarin ini kan untuk bulan nih, bulan Juni ini biasanya kita rekamannya di tanggal 1 sampai 2. Itu berarti per bulan Juni hampir 10.000 penerima manfaat sih Mbak dari semua program. Alhamdulillah. Itu berarti dari bulan Januari ke Juni ya? Enggak, bulan Juni aja. Bulan Juni aja. Betul. Banyak banget ya. Bulan Juni aja kita akumulasikan semua program, ada di pilar kesehatan, ketahanan pangan sama pendidikan Mbak. Gitu. Jadi kita memang ada 3 pilar, dan masing-masing pilar itu memang ada programnya masing-masing, dan setiap program itu memang ada turunannya juga. Iya induk tapi banyak nih anak-anak programnya. Gitu. Banyak juga ya Mbak menjelaskan. Tapi ini Mbak, itu kan banyak banget ya. Mau dari jumlah yang sudah tersampaikan, atau mungkin yang sudah dari donasi para muzaki, atau mungkin dari para bunda-bunda dan semua masyarakat, kira-kira donasinya ya Mbak? Iya, donasinya sejujurnya kita belum melakukan evaluasi ya Mbak. Baru besok nih hari Sabtu nih jam 7 nih kita Zoom meeting sama Ibu Ketua Yayasan ini karena Bu Anita Ratna nih jam 7 malam Mbak, karena kita menyelesaikan waktu Oxford di sana jam 1 di sini ya. Baru besok dibahas nih Mbak. Ya kalau misalnya beda jam. Untuk keuangannya jujur saya belum tahu yang sampai Juni ini. Tapi kalau di tahun lalu mungkin di tahun lalu itu sekitar berapa ya Mbak? Udah mencapai miliar? Udah sih Mbak, udah. Alhamdulillah ya, sudah. Itu kan banyak banget ya Mbak. Nah,
sedangkan kepercayaan masyarakat itu kadang terbatas, Mbak. Betul. Nah, Oke. penasaran juga gimana sih cara yayasan tersebut itu mengambil strategi buat mengajak masyarakat dalam menunaikan zakat infak maupun sedekahnya itu pada yayasan amal bunda, apalagi kan sudah tersalurkan banyak. Iya. Jadi memang ya Mbak, kita kan bekerja di lembaga filantropi yang memang harus kita kelihatan, harus kita akuntabilitas ya, akuntabel, harus transparan juga, sama juga yang kami lakukan kepada relawan-relawan kami itu dan donatur kami. Jadi untuk yang donatur, memang kan kita nggak melulu mencari donatur, tapi kita harus bisa merawat si donatur gitu. Kita harus bisa memberikan kemudahan donatur, harus bisa menimbulkan kepercayaan kepada donatur, dan harus bisa menjaga hubungan baik dengan donatur. Jadi memang betul untuk supaya donatur memang percaya, jadi kita memang rajin mengupdate kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan, baik itu memang di grup, baik itu memang di sosial media ataupun di status ataupun di website kami juga Punya juga. betul di website sendiri maupun ada di mungkin ada yang lainnya kayak gitu. Jadi memang rajin meng-up perolehan apa yang kita dapat dan disalurkannya kemana saja kayak gitu. Just menginfokan aja sih. Jadi harus update juga ya di media Betul, sosial. just menginfokan, dan memang itu dibedakan untuk antara memang ada momen yang memang donatur bisa mensupport atau memberikan donasinya, dan memang ada yang memang kita memang just mengupdate aja nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya terkait berita atau mungkin laporan-laporan terus selalu update ya Mbak? Insya Allah selalu update Mbak. Kami update di sosial media kami. Sosial media ada di IG, di Facebook? TikTok, sama iya ya, Facebook ada ya. IG kan langsung nyalur ke Facebook, IG, Facebook, TikTok, sama di website juga ada. Lengkap ya Mbak? Insya Allah Mbak. Lagi menuju pembenahan ini ibaratnya. Betul, karena biar masyarakat juga percaya ya terkait yayasan tersebut, biar mereka juga terinspirasi nih inisiatif buat melakukan ZIS ya. Apalagi kan zaman sekarang itu nggak perlu datang ke kantor, mungkin biar bisa melihat dari media sosial aja itu udah menjadi hal yang pendukung bagi sekarang. Apalagi di dunia sekarang itu ada melek teknologi. Betul Mbak, betul, karena tadi Mbaknya bilang tujuannya apa sih? Goalsnya apa sih gitu? Goalsnya kita pengen jadi lembaga filantropi memang go nasional gitu. Ya, kita harus muluk-muluk ya Mbak kalau pengen mencapai goals gitu ya. Gitu, lembaga nasional. Jadi kami memang sedang membiasakan untuk meng-up apa yang memang yayasan lakukan ke berbagai media gitu. Baik Mbak, itu terkait banyak program yang sudah tersalurkan, terus update dan transparansi melalui media sosial juga nih Mbak. Mau tanya juga nih, kira-kira ada kolaborasi atau mungkin kerjasama dengan antar lembaga? Kira-kira ada nggak Mbak? Atau full mandiri nih Mbak? Oh enggak Mbak. Untuk dalam hal penyaluran atau penghimpunan nih? Semuanya. Kalau memang untuk penyaluran, jelas ya Mbak, kita kolaborasi juga sama Basnas dan les-les lainnya di Cilacap. Itu ada satu program kan, kalau nggak salah program bedah rumah kalau nggak salah, dan mungkin ada program-program lainnya juga yang memang isi dental gitu. Kita memang berkolaborasi ya bareng sama les-les lainnya di Cilacap ini. Terkait program nih Mbak, program unggulan dari Yayasan Amal Bunda ini kira-kira apa ya Mbak? Itu tadi Mbak, program unggulannya kami ada di 2 pilar. Jadi ada di pilar kesehatan dan ada di pilar ketahanan pangan gitu. Yang ketahanan pangan ini ada yang namanya papan sedekah. Mungkin Mbaknya pernah lihat di Cilacap ada papan sedekah gitu. Jadi konsepnya papan, nanti ada sayur-sayur di dalam pot. Nah itu itu memang cikal bakalnya Amal Bunda lahir Mbak, dari program itu. Jadi programnya udah ada dulu, baru Amal Bundanya. Jadi kayak inspirasi aksi nyatanya dulu ya, baru ada itu lumayan banyak, alhamdulillah, karena satu bulannya bisa mencapai 30.000 paket sih Mbak, dengan bantuan relawan-relawan kami di setiap titik gitu. Kira-kira titiknya di mana aja Mbak?
Titiknya alhamdulillah ada sekitar 40-an titik sih Mbak yang ada di Cilacap. Banyak juga ya. Iya, yang di Purwokerto ada juga, tapi yang banyak di Cilacap nih Mbak. Ini jalan apa berarti? Sini jalan masjid. Jalan Masjid. Oh, deket di sini Mbak. Di deket di Perwira. enggak, di Sidakaya. Sidakaya itu depan Bank Jateng ada itu. Itu setiap hari Mbak. Kalau kami itu 1 minggu sekali Mbak. 1 minggu sekali. Jadi ada yang mereka pelaksanaannya hari Jumat, ada yang pelaksanaannya hari Sabtu, ada juga yang pelaksanaannya hari Minggu. 1 minggu satu kali. Beda-beda. Mm-mm. Tapi kalau dalam penyaluran sayur nih Mbak, itu siapa aja yang boleh ambil gitu ya? Ya, siapa saja yang butuh boleh ambil. Terdata gitu kayak harus usia ini gitu. Enggak sih, karena memang tagline-nya siapa saja boleh mengambil dan siapa saja boleh menaruh Mbak. Jadi memang ketika ada yang memang butuh, ya monggo silakan ngambil sesuai dengan aturannya, misalkan ngantri kayak gitu. Oke. Ketika ada misalnya orang bersepeda, sepeda terus ngelihat ada papan sedekah, mereka biasanya memberi juga sih Mbak. Jadi sembari gantian-gantian gitu ya. Tidak hanya sekadar mengambil saja. Iya, betul. Dan mereka pun mungkin yang mengambil juga ada beberapa yang memang mendonasikan apa yang mereka punya gitu Mbak. Jadi mungkin ini penerima manfaatnya punya ladang nih Mbak, punya ladang apa misalnya singkong gitu. Jadi mungkin dia memang mengambil sayur tapi dia juga mendonasikan apa yang dia punya gitu. Oke, jadi kayak sedekah tanaman juga ya, pangan juga. Iya betul, dia sedekah apa yang dia punya, walaupun punya singkong ya udah didonasikan aja gitu. Jadi tidak hanya berupa uang saja ya. Betul. Seluruh. Baik nih Mbak, itu sama aja memberi ya. Berarti dalam meminimalisir penanggulangan kemiskinan nih Mbak. Betul, ketahanan pangan Mbak. Ya, dalam penanggulangan kemiskinan ini menurut Mbak gimana terkait dampak mungkin, karena kan penanggulangan kemiskinan itu kan sebagian dari programnya pemerintah ya. Nah, menurut Mbak gimana nih? Apakah itu menjadi pendukungan banget yayasan Mbak juga atau mungkin bahkan menjadi balance gitu? Mungkin memiliki persepsi yang berbeda. Jadi kalau dari kami ya Mbak, kami lakukan apa yang kami bisa gitu. Benar kayak tadi Mbak bilang, aksi nyata dulu nih. Kita melakukan dulu apa yang kita bisa, sembari ya oke lah program pemerintah sembari jalan juga gitu. Jadi di sini pun kita harapannya tidak konsumtif ya Mbak untuk penerima manfaatnya. Kita juga kembangkan lagi di program-program itu, misal ada support UMKM, terus nanti ada misal petani atau peternak binaan gitu. Kita coba melakukan itu, memang coba dimulai dari situ kita lakukan supaya memang nggak konsumtif kayak gitu. Jadi kayak semuanya ya, nggak hanya sebatas itu saja. Iya. Tapi ini Mbak terkait berarti kolaborasinya juga banyak ya. Insya Allah banyak banget nantinya. Gimana? Termasuk di bulan Muharram nih Mbak. Kira-kira mungkin dari yayasan Mbak punya proker sendiri atau bahkan kegiatan berkolaborasi bersama lembaga lain. Kira-kira ada rencana apa nih Pak di bulan Muharram? Oh, kalau di Muharram ini mungkin salah satunya kita ada, kalau Muharram kan berarti biasanya sih identik dengan yatim piatu ya. Betul, santunan yatim piatu, santunan anak yatim ya. Jadi ini kami memang mengemasnya memang agak spesial nih Mbak. Jadi kita ada program, kita samakan juga sama program regulernya. Jadi kita ajak anak-anak tersebut untuk bermain bersama kita gitu loh, bermain bersama kami gitu, bermain. Kalau ini sih rencananya kita ada pelepasan tukik sama penanaman mangrove buat anak-anaknya gitu. Jadi cari anak ceria ya. Betul, jadi memang dikemas seperti itu biar sama-sama mereka bermain dengan anak-anak yang lainnya, iya, sama yang lainnya juga gitu. Kami juga buka program orang tua asuh, jadi donaturnya bisa ikut menjadi orang tua asuh si anak yatim tersebut kayak gitu. Jadi bareng mainan bareng kayak gitu. Main bareng. Kira-kira tuh bakal dilaksanakan di hari apa Mbak?
Besok Mbak. Besok banget. Iya besok banget. Besok banget ya. Di Besok mana nih banget. Mbak kira-kira? Ini di Sojong ya, di Sojong. Jauh ya? Ya, lumayan 34-5 menitan lah Mbak dari sini. Gitu. Kalau Jadi, dari anak-anaknya itu gimana Mbak? Ambil dari yayasan atau mungkin dari sekolah-sekolah bergabung gitu? Oh, jadi ini memang ada yang eventnya kan memang kita barengkan ya Mbak, yang tadi Oke. saya bilang biar bareng sama yang anak-anak yang lainnya. Jadi yang sebagian memang dari sekolah-sekolah atau dari komunitas kami, yang sebagian memang anak yatim gitu yang memang kami undang. Gabungan ya? Iya betul, anak yatim kami undang, sama donatur juga kami undang gitu. Jadi tidak hanya sebagai anak-anak aja ya, para Iya. donatur juga bisa ikut. Iya betul. Bisa ikut merayakan. Iya betul. Besok banget. Iya besok banget. 1 hari atau 2 hari Mbak kegiatannya? 1 hari aja Mbak. Oh, 1 hari. 1 hari. Saya Saya selalu lumayan gila, padat. Enggak. Dari pagi banget. Lumayan sih Sampai besok. Ada mungkin 80-an orang, 80-an anak lah sekitarnya. Banyak juga ya. Lumayan Mbak. Menuju Muharram ya, pastinya menuju hari-hari yang baik, hari-hari yang bermanfaat juga. Dan terkait ini Mbak, mungkin kolaborasi atau mungkin sebagai hal dari penghujung video nih atau penghujung acara pada hari ini, itu mungkin ada sesuatu yang ingin Mbak sampaikan dari closing statement, mungkin boleh disampaikan. Oke, kami sih di sini berusaha menjadi yayasan yang memang dapat menyampaikan amanah-amanah dari para donatur dan mitra-mitra yang memang sudah mengamanahi kami untuk menjalankan program-program tersebut dengan baik, dan kami emang berusaha akuntabilitas karena bagaimanapun juga itu kan memang dana masyarakat luas ya, yang memang sudah baik itu perusahaan, perorangan yang sudah diamanahkan untuk kami gitu Mbak. Oke, jadi berarti keren sekali jawabannya sahabat Basnas. Di sini juga kita tidak perlu berlama-lama karena jawaban dari Mbaknya juga sudah cukup mewakili para semuanya. Dan yang pastinya jawabannya juga sangat simple, ringkas, dan pastinya sudah terjawab semuanya. Dan kali ini juga kita sudah berada di penghujung acara atau mungkin di akhir video nih buat sahabat-sahabat Basnas. Memasuki di bulan Muharram ini juga kita tidak perlu mementingkan dunia saja, tetapi kita juga perlu banyak aktivitas dengan cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin, membenahi diri sekaligus dengan jangan lupakan akhirat ya sahabat Basnas, bahwasanya kita juga perlu berzakat, berinfak, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, karena kita juga bukan full sepenuhnya memegang harta kita sendiri, tetapi kita juga perlu membagikan rezeki yang kita punya kepada mereka yang membutuhkan. Dan kali ini juga bersama Mbak Tika dari Yayasan Amal Bunda tentu sangat mendukung sekali pada episode kali ini. Dari beliau juga kita dapat bertambah ilmu, dapat mengetahui banyak manfaat sekali buat kita semua. Jangan lupa salurkan donasi Anda melalui lembaga yang terpercaya, khususnya kepada Basnas Kabupaten Cilacap dengan melalui rekening Bank Jateng dan Basnas Kabupaten Cilacap. Mungkin boleh juga disalurkan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya, yang pastinya aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Bersama saya di sini Nisa Safira, mungkin bersama Mbak Tika sudah berada di penghujung video. Kami pamit undur diri dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.